namanya terbuka itu kan telanjang. Nah ini suruh transparansi saja itu repot. Jadi tertutup. Berarti ketika tertutup ada sesuatu yang dirahasiakan. Ketika ada yang sesuatu yang dirahasiakan berkaitan dengan publik, ini jelas ada pelanggaran di dalam. Nah ini makanya ke depan saya tidak ingin siapapun yang jadi kades ini terjadi berulang kali. Saya tidak ingin itu. Kami berharap jadi ada perbaikan. Jadi dengan adanya Ibu di sini, alhamdulillah kami mensupport bukan hanya 100%, tetapi 1000% untuk memajukan Banjarsari. Setuju? Dengan adanya saya pikir di sini karena ini sudah berada di ujung tahun ya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga membawa keberkahan, kesuksesan, ketentraman, dan lebih baik kepada desa Banjarsari. Ini memulai dari titik nol untuk merangkul panjenengan semua, bekerja sama dengan panjenengan semua. Saya membuka pintu seluas-luasnya untuk kritik dan saran saya, agar saya tidak salah dalam aplikasikan apa yang sudah yang kita lakukan. Saya mohon ditegur karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan kekurangan. Jadi baik saya itu bukan ada di saya, tapi ada di panjenengan. Kalau saya menuruti ibu saya selalu yang paling baik, paling super. Tapi saya tidak ada apa-apanya tanpa kehadiran panjenengan, tanpa support dari panjenengan semua. Saya di sini ingin membangun desa Banjarsari ini lebih maju, ingin menambah saudara, ingin berarti desa Banjarsari, agar saya dalam hitungan bulan, minimal 3 bulan, maksimal kurang dari setahun ini, saya pergi dari sini ini punya sesuatu yang dikenang oleh panjenengan. Harapan jangka pendek Bu, paling tidak strukturisasi BPD dan Kades itu bisa disosialisasikan dalam bentuk lembaran atau bentuk banner besar Bu. Jadi masyarakat biar tidak bertanya-tanya. Jadi biar tahu siapa ini dan fungsinya apa gitu. Aku yang ada di situ bisa difoto. BPD-nya? Sementara belum. Kalau masalah BPD TKD itu kemarin kan sudah dipaparkan besar dengan angin, itu. mohon maaf Pak, ya kan. Jadi struktur itu apakah sudah lengkap dan orangnya ada. Jadi karena ada salah satu kaur atau beberapa kaur atau yang kosong kan. Jadi saya minta itu dalam artian fiksasinya di 2021. Undang-undang ikuti aturan kan ada undang-undangnya sekian dan itu toh walaupun diangkat sama kepala desa di belakangnya itu ada undang-undang dalam negeri itu, jadi nggak semena-mena ikuti aturan. Paham Pak. Maksudnya saya kan begini ya. Jadi sosialisasi ini kalau misalkan mempublis orang yang memang tidak ada, ini justru pertanyaan akan semakin panjang Pak. Loh, ini kan tidak ada orangnya, ini kok masih jadi pejabat gitu loh. Ini bagaimana pertanggungjawaban jenengan? Makanya dan ada aturannya berapa bulan itu nanti ada Pak Camat itu dia Pak Camat yang menjawab gitu loh. Kalau saya hanya berdasarkan peraturan saja, saya tahu saya gitu berapa bulan itu walaupun diangkat diberhentikan sama kepala desa itu diikuti sama undang-undang dalam negeri, enggak semena-mena gitu loh. Oh, buktinya Ini saya bantu ya. Untuk perangkat desa yang sudah memasuki masa pensiun itu 3 bulan sebelumnya, paling lama 6 bulan itu harus ada semacam pengumuman terbuka pada masyarakat untuk menerima pendaftaran. Diadakan pendaftaran paling lama setahun. Ya, karena kenapa? Kalau tidak menerima pendaftaran itu tupoksinya itu akan timpang.
Tidak mungkin dua orang melaksanakan dua tupoksi. Karena di sini tupoksinya jelas dan haknya dan kewajibannya juga jelas. Nah, soalnya di Banjarsari ini kan ada salah satu kaur, enggak saya tahu kaurnya apa kan begitu. Ini sudah lebih dari 3 bulan. Ini kan menyangkut kasus kriminal. Yang informasi yang saya ketahui itu kan DPO. Nah, hingga sekarang ini belum ada kejelasan tupoksinya di Banjarsari. Jadi saya tidak ingin Pak Busir sebagai kampung mati, meninggal saat itu. Lama kemudian, isu masyarakat siapa kampungnya tiba-tiba tertunjuk kampung. Apakah kampung ini sudah memenuhi administrasi dan lain sebagainya? Bagaimana transfer publiknya? Itu tidak ada. Bu. Terus kemudian, sekretaris desa, Lemat, meninggal. Ya begitu sama. Katanya sudah dipindah ke ini. Tidak jelas. Jadi ada badan hukum, ada prosedur hukum yang harus dilalui, tetapi malah diabaikan. Sebetulnya kalau PLT itu mah tanpa Ya, kalau PLT saya tidak menanyakan PLT. Nah, itu kan hukumnya dari Muhammad itu karena masa meninggal dunia, karena pembangunan dibentuklah karena undang-undang PLT, perintah kepala desa. Lalu itu sah secara hukum PLT. Begitu PJ naik lagi kita seperti saya, tujuannya capai kan kepada saya itu. Naik PLT lagi kepala desa karena undang-undang. Ini kan pribadi Kalau tertuju ke jenengan itu pribadi, maka saya sebutkan Pak Warno, Pak. ini kan sosialisasi. Ya. Sebentar kan banyak, Pak. Jadi contoh Pak Busir meninggal, nih. Terus kemudian tidak ada musyawarah dengan masyarakat atau ada itu hanya disembunyikan, kan kami juga tidak tahu. Untuk mengangkat satu perangkat ada dua pilihan, bisa dibentuk pilihan dan bisa ditunjuk, ada undang-undangnya itu. Tertunjuknya itu apa sudah bermusyawarah untuk masyarakat di bawah? Ini politik, jabatan politik di sini. Nggak ada musyawarah. Bukan ASN, Dan melambang. bukan ASN, politik jabatan politik kalau di desa ini. Jadi kan intinya, makanya bukan nunjuk. Kalau saya nunjuk jenengan kan langsung Pak Warno yang terhormat kan. Saling sharing monggo. Iya. Jadi intinya kan Jangan saling begitu. menjatuhkan. Kalau sama-sama menjatuhkan, monggo. Jadi kita rangkumannya tadi kan transparansi informasi publik, bukan masalah dengan. Makanya kejadian faktual ini. Jabatan di kuda saya sampean. Oh, jangan. Maksudnya? Ini ada. Saya barusan itu. Satu kan ada kaur, terus tahu gitu loh. enggak kan saya memberikan informasi ada kaur, terus kemudian ada Kalau kampung, PLT terus tanpa kemudian ada pemilihan sekdes. komplit langsung stempel pimpinan sah itu sudah undang-undang. Nah, transformasi itu kan tidak diinformasikan toh ke masyarakat, Pak. Diinformasikan berarti Ya bukan. sah itu. Ya, enggak begitu. Ini pimpinan desa. Enggak begitu, Pak. Enggak. Rakyat harus rakyat Enggak, mengekat. bukan. Harus rakyat mengekat. Oke, enggak. Saya bukan surat dari Enggak. Itu sampai sikap sampai. Nah, maksudnya transparansinya ini Pak Suwarno PLT. Iya. Pergantian perangkat itu ada prosedurnya juga. Bagi yang apa namanya kurang prestasi istilahnya ya, yang tidak masuk misalnya kemana itu ditunggu 3 bulan. Setelah 3 bulan ada pembinaan internal tahap-tahapnya. Begitu dia tidak memindahkan ada pemanggilan ke satu, ada pemanggilan kedua, terus terakhir pemanggilan ketiga, baru itu diusulkan bahwa perangkat yang bersangkutan sudah tidak sanggup dan tidak layak menjadi perangkat desa, itu usulannya kepada kasih pemerintahan. Itu diproses di kabupaten, betul-betul dia sudah tidak sanggup melaksanakan tugas, maka dari itu turun dari kabupaten itu berupa surat untuk membuka informasi publik tentang penerimaan perangkat desa yang sudah tidak layak. Monggo. Selaku BPD pada permasalahan ada yang usulan yang tentang masalah informasi. Masalah penerimaan perangkat desa itu tentunya diawali oleh rembuk antara kepala desa dan BPD. Ya, BPD. Karena tugasnya BPD di sini menggali
menggali aspirasi masyarakat, memberi nasihat kepada kepala desa, dan juga sekaligus sebagai alat kontrolnya kepala desa. Jadi kalau ada apa-apa berkenaan dengan penerimaan, kepala desa ini harus dirembuk dulu dengan ketua BPD, baru itu disahkan dalam berita acara, terus habis itu proses selanjutnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Seperti itu. Mungkin kemarin tentang di sini tidak hadiran salah satu perangkat sudah dimusyawarahkan dengan BPD. Saya kan ini di awal ini baru kemarin sama juga saya baru tahu ini ya, dari ibu penjelasan ibu. bahwa semua itu ada prosedurnya. Tetap kita mengikuti dari undang-undang bahwa kan itu cuma dikembalikan lagi. Iya, kalau BPD itu diatur dalam Permendagri 110/2016. Ya bisa dibaca kan, ya bisa dibaca. Cuma teknisnya di bawah kita kan nggak tahu juga. Jadi selaku BPD juga ada namanya musdisnya. Ada Nah, ya itu. Musdes BPD Meskipun nggak pakai papan media papan, tapi selaku di tingkat dusun itu ada namanya tadi ibu sudah bilang di setiap wilayah ada BPD, ada BPD. Maka BPD itu ngomong sekarang PLT Pak Suwarno. Ngerti lah, berarti apa-apa konfirmasinya dengan Pak Suwarno. Kan itu yang dimaksud oleh Pak Maswan barusan. Kan paling tidak ya dasar hukumnya apakah itu perdes, perbuk, terus kemudian peraturan presiden dan lain sebagainya. Ya ayo kalau mau kita belajar hukum itu ya kita pelajari. Cuman dalam artian ketika memang ada penunjukan, ya paling tidak suara masyarakat kan juga diperhatikan. Jadi prosedurnya itu begini. Kami tidak tahu betul, tiba-tiba ya sudah diputuskan. Ini kan juga tidak seiring dengan suara masyarakat di bawah. Kami tidak mempermasalahkan siapa yang sudah duduk, bukan. Tapi kalau BPD sudah tahu itu kalau bermasalah itu mas, baik PLT sudah tahu, hanya sama tadi yang kurang mendengarkan mungkin itu. Nah, masyarakat saya sendiri saya Banyak yang tidak tahu lah intinya. Wong Pak Hari dekat rumahnya enggak tahu saja. Jangan diperluas masalah itu. Jangan diperluas. Jadi intinya di sini kita datang ke sini menyambut dusun serta ingin tahu. Karena melenceng barusan itu. Jadi saya LPC manusia, LPC, TKD beserta Pirdesnya saya harus tahu. Pirdes, dusun, ini mohon maaf dusun ini. Saya tampung semuanya itu dengan semua saya pelajari sesuai dengan prosedur berlaku dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Terima kasih atas ruang aspirasinya pada siang hari ini. Apakah sudah cukup? Cukup. Saya pikir sudah cukup. Terima kasih kehadiran Mas Maswar.